Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana-Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan. Pertemuan ini adalah pertemuan yang dengannya kita dapat meraih keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas nilai-nilai keikhlasan. Amin. Yang maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Masuk dalam bab yang kelima. Qala rahimallah, babul layyinil kalam liwalidai. Bab terdapat perintah untuk melembutkan, melunakkan ucapan terhadap kedua orang tua. Iya. Wajib seorang itu berucap dengan ucapan yang lunak, dengan ucapan yang lembut. Iya. Ucapan yang menjadi sebab ridho orang tua, dan jangan mengangkat suara di hadapan orang tua, karena dapat menjadi sebab hal yang tidak menyejukkan hati kedua orang tua. Iya. Baik ketika ia pulang dari bepergian, demikian juga tatkala ia bercengkrama atau berdialog, berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, hendaknya ia berucap dengan ucapan-ucapan yang lembut. Dan ucapan yang lembut tentunya hal ini sulit untuk dilakukan kecuali seseorang melatih dirinya. Melatih dirinya berucap dengan ucapan yang lembut. Karena kadang banyak dari manusia ketika ia berucap dengan tetangganya, dengan kawan-kawannya, dia dapat berucap dengan ucapan yang lembut. Ketemu kawannya, masya Allah, apalagi teman-teman yang sama-sama satu kajian, ketemu, assalamualaikum, masya Allah, kaifahal, masya Allah, sapanya luar biasa. Ketemu orang tua lewat-lewat begitu saja. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bisa berlemah lembut kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada orang lain, maka dia harus lebih bisa berlemah lembut kepada kedua orang tuanya. Baik, karena dia harus mencari ridho. Seseorang yang ingin mencari ridho Allah, dia harus mencari ridho kedua orang tuanya. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah, qala haddatsana Musaddad bin Musarhad, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ziyad bin Mihraq, qala haddatsani Taisalah bin Mayyas, qala kuntu ma Najdad fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qal ma hi? Qultu kada wa kada. Qal
laisa hadhihi minal kaba'ir. Hunna tis'un al-isyrak billah wa qatlun nismah wal firaru minaz zahf wa qatful muhsanah wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir wa bukal walidain minal uqud. Qala li Ibnu Umar, atafarriqu minan nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah? Qultu ay wallahi. Qala ahayyun waliduk? Qultu indi ummi. Qal fa wallah law alanta lahal kalam wa ta'amta al-ta'am la tadkhulanna al-jannata majatuni batal kaba'ir. Baik, kata beliau, telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad. Ini termasuk ya, ulama yang masyhur yang memiliki ilmu yang sangat luas berkaitan dengan hadis. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Ya. Qala haddatsana Ziyad bin Mikhrab. Ya, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhrab. Qala haddatsani Taisal bin Mayyas. Ya. Telah menceritakan kepadaku Taisal bin Mayyas. Ya. Taisal bin Mayyas, beliau berkata, kata beliau, kuntu ma'an Najdad. Saya dulu pernah bersama dengan An-Najdad. Ya, An-Najdad ini rijal minan Najdad. Ya. Taib Al-Khajraji. Fasabtu dzunuban, maka saya pun ditimpa dosa, artinya melakukan perbuatan dari perbuatan dosa. Iya. Dan ini keindahan orang yang bertakwa ya. Ketika dia melakukan dosa, ia menyadari ya, bahwasanya ia melakukan perbuatan dosa. Ya, dan ini tanda-tanda kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap manusia pasti punya salah. Ya, setiap orang pasti punya salah, tidak ada yang tidak punya salah. Seorang anak pasti punya salah dengan kedua orang tuanya. Ya, dengan kawannya. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, kadang orang tua kepada anak. Ya. Setiap manusia pasti punya salah. Ya, dan setiap ya, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat, menyelesaikan kesalahannya. Ya. Dan yang terburuk adalah orang yang masa bodoh dengan kekeliruannya. Karena kadang ada sebagian orang sudah tahu salah, ya, dia masa bodoh dengan kekeliruannya, masa bodoh dengan kesalahan. Maka ini adalah kejelekan demi kejelekan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari ini, di masa yang kenikmatan sangat luas, ya, dengan adanya HP dan hal-hal yang semisalnya. Ya, kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luas, mereka juga melakukan dosa-dosa yang sangat luas. Ya, kadang dia berbuat dosa dengan lisannya, ya, dengan perbuatannya, ya, dan ada pula yang berbuat dosa dengan jari-jarinya, ya, dengan ketikan-ketikan, dengan tulisan-tulisan, ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang kadang sebagian orang bergampangan dengan perbuatan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La raha illa minal kaba'ir. Dan saya tidak melihatnya kecuali dosa yang saya lakukan tersebut adalah dosa dari dosa-dosa besar. Lihat ya, seseorang tidak menganggap remeh dari dosa yang ia lakukan. Ya. Tidak menganggap remeh dosa yang ia lakukan. Ya, karena itu diterangkan di dalam hadis la sighara mal israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi
menjadi besar. Ada kerikil ya, antum kumpul kerikil 1, 2, 3, 4 ya. Kerikil itu besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau dikumpulkan terus menerus akan menjadi besar, akan menjadi banyak ya. Karena itu hendaknya seseorang jangan mengenteng-entengkan dari perbuatan dosa. Kadang sebagian dosa dianggap kecil, tapi ternyata di sisi Allah dosa besar. Ya, sebagaimana dua orang yang disiksa di alam kuburnya. Ya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati di kuburan itu. Ya, dan beliau mengatakan innahuma yu'adzaban. Keduanya sementara disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, dulunya mereka menyangka bahwasanya dosa yang mereka lakukan itu bukan dosa besar, bala innahu kabir, tapi ternyata di sisi Allah hal tersebut adalah dosa besar. Kadang sebagai manusia menyangka dosa yang dilakukan kecil. Ya, ketika seseorang menyangka dosa yang dilakukan dosa kecil, ini akan membuat dirinya terdorong untuk melakukan dosa-dosa yang selanjutnya. Tapi ketika seseorang melihat suatu dosa walaupun nampak kecil tapi dia menganggapnya besar, maka ini adalah suatu perkara yang dapat menjadi sebab seseorang itu akan menahan diri dari melakukan dosa. Ya, karena itu seseorang jangan mengenteng-entengkan dari perbuatan dosa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka saya pun menyebutkan hal tersebut kepada Ibnu Umar. Siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah. Ya. Beliau juga punya saudara. Ya. Siapa di antara saudaranya? Salim. Siapa lagi? Ubaidullah. Ya. Ada di antara saudaranya yang menjadi istri Nabi. Siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Taib. Ini seorang harus lebih berusaha menghafal nama-nama ya dari kalangan para sahabat. Ya. Kadang sebagian orang kalau pemain bola, masya Allah, ya, dia kenal namanya. Tapi begitu ditanya kunyahnya nabinya saya tidak tahu. Ya. Siapa bapaknya Nabi tidak tahu. Ya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qal mahi, maka Ibnu Umar mengatakan, iya, dosa apa yang dilakukan? Ya, qultu kada wa kada. Maka saya mengatakan, ya, demikian dan demikian. Diceritakan dosa yang ia lakukan kepada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala. Baik, qal, maka Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Iya. Ini tidak termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa besar. Dan ya, bukan dosa besar, tapi dia melihat hal tersebut adalah perkara-perkara yang besar. Ya. Baik. Hunnatison. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan di antara dosa besar, ya, itu ada 9. Ini ada 9 disebutkan di dalam hadis ini. Baik. Yang pertama, al-isyraku billah. Dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan apa? Di dalam ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Ya, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi kesyirikan ini adalah
dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Orang-orang yang tenggelam dalam dosa kesyirikan, mereka tidak tenang perjalanan kehidupannya. Ya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka akan terombang-ambing. Ya. Kehidupannya merana. Ya. Kehidupannya dipenuhi dengan luka-luka. Ya, walaupun menampakkan wajah ceria, namun sebenarnya hati mereka terluka. Ini orang-orang yang tenggelam dalam kesyirikan. Ya. Karena orang-orang yang berada di atas kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan. Bagaimana ketika seseorang itu tersesat? Antum ketika melakukan perjalanan, kemudian antum tersesat, bagaimana rasanya? Enak tidak itu? Ya. Tidak merasakan nyaman. Ya. Tidak merasakan nyaman. Walaupun ia menampakkan senyuman, namun sebenarnya hatinya terluka. Tidak pernah nyaman kehidupan orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan kesyirikan itu. Ya. Dan kadang orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan kesyirikan itu, ya, terlalu mudah tersulut emosi, ya, terlalu mudah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 116, ya, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Orang tersesat, orang yang berbuat kesyirikan itu. Ya, bagaimana mau tenang hidupnya? Ya. Ia tidak akan merasakan ketenangan-ketenangan di dalam perjalanan kehidupannya. Ya, banyak ya kisah-kisah, ya, di antara ikhwan-ikhwan kita yang dulunya, ya, tenggelam dalam perbuatan kesyirikan, ya, mereka tidak merasakan ketenangan di dalam perjalanan kehidupan. Ada yang merantau, ya, persiapan dulu, senjata, kanuragan, jimat, ya. Ada pula di antara mereka yang makan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ditulis di kertas putih, dimasukkan ke dalam air. Ya, kadang ditulis dengan tinta-tinta tertentu, dengan tinta Ja'faron. Ya. Dimasukkan ke dalam air, lunak kertasnya, ya, dimakan kertasnya dan diminum pula airnya. Ya. Ada di antara mereka ketika ditanya, "Kenapa lakukan itu?" Untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Mau dapat berkah dengan makan tulisan-tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara mereka ketika ditanya kenapa lakukan hal itu, katanya mau menjadi orang sakti mandraguna. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Baik. Dan dosa kesyirikan inilah dosa yang luar biasa. Ya. Karena dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 48, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang selainnya terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini di dalam ayat ini. Ya. Kalau di dalam surah Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini dia, di dalam surah Az-Zumar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa. Ya, tapi di dalam ayat ini dikatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang, ya, berbuat kesyirikan. Apakah dua ayat ini bertentangan? Hah? Yang satu mengatakan Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan tidak diampuni. Ya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar disebutkan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan ayat ini? Hah? 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 Bertentangan? Ya. Tidak ada ayat-ayat yang bertentangan, ya. Tidak ada ayat-ayat yang bertentangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Innallaha la yaghfiru, ya,
Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini apabila orang yang meninggal itu dalam kondisi belum bertaubat dari perbuatan kesyirikannya. Adapun kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang meninggal itu dalam kondisi belum bertaubat dari perbuatan kesyirikannya. Adapun kalau bertaubat, Allah Maha mengampuni. Karena itu di dalam hadis qudsi apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law atatani bi qurbil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurbihal maghfirah. Wahai manusia, apabila engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Lihat, dosa sepenuh bumi. Lihat, ketika ada orang yang datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi. Masalahnya mungkin dengan membawa dosa sepenuh bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Selama ia tidak berbuat kesyirikan. Karena itu la taqnatu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa itu akan diampuni oleh Allah ketika seorang hamba benar-benar berada di atas nilai-nilai keikhlasan di dalam melakukan pertaubatan. Kalau dosa yang dilakukan berkaitan dengan dia dengan Robnya, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu? Yang pertama, dia harus ikhlas. Bertobat bukan karena terpaksa. Seorang yang bertobat harus berada di atas nilai-nilai keikhlasan, bukan karena terpaksa. Karena ada orang yang menyatakan tobat dengan lisannya sementara hatinya berada di atas pengingkaran. Dia mengatakan tobat tapi hatinya berada di atas pengingkaran. Lihat para pencopet, pencuri. Ketika tertangkap, apa Nabi bilang? Ampuma. Mau bertobat, tapi hatinya melakukan pengingkaran. Karena setelah dilepas, dia melakukan lagi perkara dari perkara-perkara yang diharamkan. Karena itu harus berada di atas nilai-nilai keikhlasan. Kemudian yang kedua apa? An-nadam. Dia harus menyesali. Dia harus menyesali dosa yang ia lakukan. Dan janganlah seseorang itu mengobral perbuatan dosa yang ia lakukan. Kadang sebagian orang sudah berbuat dosa, bagi cerita tentang pengalaman yang buruk dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Maka ketika ia melakukan dosa, kemudian ia menceritakannya kepada manusia, bukan untuk menyelesaikan bagaimana cara bertobatnya. Yang kadang sebagian orang merasa bangga pernah terjerumus dalam perbuatan dari perbuatan dosa. Kalau ia menceritakan perbuatan dosanya, kemudian dengan cerita dosa yang ia lakukan, ada orang yang mengambil contoh, maka dengan sebab itu maka dia pun akan menanggung dosanya. Kadang sebagian orang Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya, dia sendiri yang bongkar. Dia sendiri yang membongkarnya. Waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kesyirikan termasuk dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Nabi saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-65? Wa laqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sungguh
telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ya, dan nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu. Ya, akan terhapus amalanmu. Apakah amalan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya? Ya. Kadang sebagian orang mau menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, ya, pergi dulu ke dukun, bawa ajimat supaya lancar perjalanannya. Ya. Mau melakukan ibadah tapi melakukan perbuatan dari perbuatan kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya menjadi tugas bagi setiap muslim dan muslimah, ya, agar menyeru manusia sesuai dengan batas kemampuannya, mengajak mereka agar berhenti dari berbagai bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Taib. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Lihat ini nabi, ya. Nabi saya diingatkan seperti ini. Ya, nabi saja ketika dia tenggelam dalam perbuatan kesyirikan, ini akan membuat apa? Akan membuat amalannya menjadi amalan-amalan yang terhapus. Karena itu kesyirikan adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat berbahaya. Kemudian, ya, belum lagi bahayanya di negeri akhirat. Ya. Orang-orang yang berada di atas kesyirikan, maka akan diharamkan baginya surga. Ya. Allah tegaskan di dalam surah Al-Maidah, ya, di dalam ayat yang sering kita dengarkan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa man lidzalimina min ansar. Ya. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga, di mana tempatnya? Wa ma'wahumun nar. Tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kesyirikan itu. Dan kesyirikan adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Ada sebagian orang selamat dari menyembah patung, ya, selamat dari meminta kepada berhala, selamat dari meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, tapi ia terjerumus, ya, dalam dosa yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat, orang-orang yang berada di bawah, ya, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan kepada mereka, akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asghar fasuila anhu faqala irriya. Ya, lihat ya, para sahabat, Nabi saja khawatir, ya, Nabi khawatir jangan sampai kalian tertimpa oleh syirik kecil, ya, walaupun namanya syirik kecil, ya, tapi dia adalah apa? Dosa besar. Dia adalah dosa besar. Fasuila anhu, maka Rasulullah SAW pun ditanya, apa syirkul asghar itu? Faqala riya. Syirkul asghar itu adalah riya. Nah, ini adalah penyakit dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa para sahabat. Sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita. Ya, kita harus lebih khawatir lagi. Karena kadang sebagian orang sudah berada di atas sunnah, ya, tapi bersama dengan itu ia terjerumus dalam penyakit-penyakit yang sangat membahayakan ini. Ya. Kadang dia menjadi pengurus, ya, pengurus dalam dakwah. Ya. Dia merasa bahwasannya dia adalah orang yang hebat. Ya. Saya itu pengurus. Ya, ini kajian-kajian ini kalau tidak ada saya tidak jadi. Ini saya itu. Ya. Demikian juga kadang sebagian para tullabul ilm, ya, dia menghadiri majelis ilmu agar dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu, ya, dan hal-hal yang semisalnya. Maka ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, jangan sampai seseorang itu riya
berkaitan dengan ilmunya, dan jangan pula seseorang itu riya berkaitan dengan amalannya. Karena ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat berbahaya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang terlepas dari kesyirikan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan barang siapa yang tenggelam dalam kesyirikan, maka dia akan mendapatkan bahaya yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man mata la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam riwayat Muslim. Ya, barang siapa yang meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah, maka ia masuk ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, agar kita selamat dari bahaya, kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan hidayah, maka kita harus mengamankan keimanan kita. Ya, kita harus mengamankan keimanan kita agar tidak tercampur di dalamnya kesyirikan. Ya, agar tidak tercampur di dalamnya kesyirikan, karena hal ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Lihat ya, orang yang beriman. Lihat, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm. Adzulmun diterangkan oleh para ulama di sini adalah kesyirikan. Dia ketika ia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ya. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan keamanan, ya, maka dia harus berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Ia akan mendapatkan keamanan di dunia, ya. Dia akan mendapatkan keamanan di alam barzah, dan dia akan mendapatkan keamanan di negeri akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dunia mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Di alam kubur dia mendapatkan tathbib, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan terhadap orang-orang yang beriman itu, sehingga mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Sehingga dengan hal tersebut dia mendapatkan keamanannya di alam barzah. Demikian pula di negeri akhirat, Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mudah urusannya, sehingga ia pun mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di negeri akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kesyirikan adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Baik. Kemudian yang kedua dari dosa-dosa yang sangat besar, ya, wa qatlun nasmat, yaitu membunuh orang. Ya, ini terjadi ya di sebagian tempat. Ya, kadang sebagian orang bermudah-mudahan di dalam membunuh. Ya. Ada di antara mereka yang membunuh karena membela kesukuannya. Ya, dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya, membunuh jiwa tanpa hak. Ya, jadi ada yang membunuh dengan hak, ada membunuh tanpa hak. Ya. Ada orang yang membunuh dengan hak. Contohnya seperti apa itu? Di suatu negeri yang ditegakkan hukum syar'i, orang yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh. Berarti dibunuhnya si pembunuh ini membunuh dengan hak. Membunuh dengan hak. Ya. Dan orang-orang kafir katanya Islam itu keji katanya. Sekarang yang mati satu. Ya. Dengan dibunuhnya si pembunuh akhirnya jadi dua. Iya. Padahal di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fil qisasi hayatun, bahwasanya di dalam qisas itu adalah kehidupan. Adalah kehidupan, bukan mematikan. Karena dengan dibunuhnya si pembunuh, maka orang-orang yang akan membunuh mereka akan meninggalkan membunuh. Iya, mereka akan meninggalkan membunuh. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka membunuh ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Ketika ia membunuh manusia tanpa hak, ya. Menghilangkan nyawa manusia tanpa hak, ya. Membunuh orang kafir saja. Apa kata Rasulullah SAW ketika ada perjanjian perdamaian antara negeri Muslim dan negeri kafir? Ya. Berarti di sini kafirnya adalah kafir apa? Kafir muahad. Ya, kafir yang terjalin hubungan apa? Perdamaian. Ya, terjalin hubungan perdamaian. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir muahad, ya, maka dia tidak mencium baunya surga. Lihat dia, mencium baunya surga saja tidak. Fa inna rihatu jadu mimma sarati arba'ina aman. Kata Rasulullah SAW, padahal baunya surga itu dapat dicium dalam perjalanan selama 40 tahun. Ini baunya surga. Dan orang yang membunuh orang kafir di sini dibunuh. Ya. Tapi ternyata baunya surga saja ia tidak mendapatkan. Apalagi kalau yang dia bunuh adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang seagama dengannya, orang-orang yang berada di atas keislaman. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya, karena itu butuh, ya, hukum syar'i itu dilakukan berkaitan dengan perkara ini. Namun seseorang jangan sampai memerintahkan pemerintahnya dengan melakukan demonstrasi di jalanan, melakukan gangguan-gangguan. Maka tugas seseorang hanya menyampaikan, memberikan nasihat. Ketika dilakukan, maka itu yang diinginkan. Ya, ketika tidak dilakukan, maka sudah gugur kewajiban darinya. Ya, maka tugas seseorang itu menyampaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan main hakim sendiri ya. Di dalam Islam itu tidak ada hukum main hakim sendiri. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang membunuh tanpa hak. Ketika seorang membunuh seorang muslim, ya, membunuh orang-orang yang berada di atas keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Lihat ya, barang siapa yang membunuh orang yang beriman, dia membunuh dengan sengaja. Ini sengaja dia bawa busur, sengaja bawa parang, sengaja bawa senjata, sengaja memang mau membunuh. Ya. Maka balasannya apa? Fajazaohu jahannam. Ya, balasannya adalah apa? Neraka jahanam. Berarti membunuh tanpa hak ini dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Orang kafir saja berbahaya, tidak sembarangan di dalam membunuhnya, apalagi orang-orang yang berada di atas keislaman, orang-orang yang berada di atas keimanan. Ini lebih mengerikan lagi. Kemudian khalidan fiha, kemudian ia kekal di dalamnya. Ya, dia kekal di dalamnya. Ya, hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya membunuh orang-orang yang berada di atas keimanan ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan. Yang kadang sebagian orang dia bergampangan dalam perkara ini. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiballahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala artinya dia tidak mendapatkan rahmat. Ya, hidupnya gelisah. Orang kalau sudah membunuh itu gelisah dia. Mau di mana-mana tidak tenang. Ya, di rumah tidak tenang. Bahkan pindah di suatu kota saja tidak tenang. Ya, pindah di suatu negeri yang lain juga tidak tenang. Selalu was. Ya. Kadang sebagian orang-orang yang melakukan pelanggaran, walau pelanggaran yang dia kira kecil, ya, itu tidak tenang. Sama dengan orang misalnya dia bawa kendaraan, dia tidak punya SIM misalnya. Iya. Ini baru tidak punya SIM. Iya. Dengan prit, suara apa namanya? Apa namanya itu? Sempritan. Baru dengan suara prit, padahal tukang parkir. Iya. Sudah ketakutan. Iya. Ini ketika seorang melakukan kekeliruan, apalagi pembunuhan. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Wala'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Lihat ya. Berarti sudah berapa di sini? Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Jahannam. Iya. Kemudian apa? Yang kedua,
khulud, dia kekal di dalam neraka itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kesejukan. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa? Hah? Yang keempat, wala'anah. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ya, lihat ya. Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Ya. Ini orang-orang yang membunuh orang-orang yang berada di atas keimanan. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, wa'adda lahu adzaban 'azima. Ya, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksaan yang besar. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93. Ya, An-Nisa ayat 93. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan membunuh orang-orang yang berada di atas keimanan. Ini adalah bahaya dari bahaya-bahaya yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari perkara-perkara yang membahayakan dari dosa-dosa besar, wal firaru minaz zahf. Ya. Lari dari medan peperangan, lari dari medan pertempuran. Ya. Lari dari medan pertempuran ini termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Seorang muslim itu musuh jangan dicari. Ya. Dan dia tidak berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Ya, tapi ketika datang musuh maka jangan lari. Ya, ini keharusan seorang muslim. Tidak boleh mencari musuh, tidak boleh berangan-angan untuk mendapatkan musuh. Ya, tapi kalau sudah berada di atas medan pertempuran, maka dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar. Jangan sampai dia lari dari medan pertempuran. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lari dari pertempuran ini termasuk dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya, kecuali yang diperkecualikan. Kecuali yang diperkecualikan. Ya, seperti apa? Seorang yang lari mundur untuk mengatur siasat. Ya, seorang yang lari mundur untuk mengatur siasat. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang lari untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya. Ya. Karena ada sebagian orang ketika di dalam peperangan mundur, ya, dia mundur bukan untuk melarikan diri. Dia mundur karena dia sudah menyiapkan perangkap untuk lawan-lawannya. Ya, mundur untuk apa? Untuk menjebak lawannya agar mereka terperangkap, ya, dalam perangkap yang telah disiapkan. Ini taktik di dalam peperangan. Taktik di dalam peperangan. Ya. Atau dia mundur, ya, untuk mempersiapkan kembali senjata-senjatanya. Ya. Untuk mempersiapkan kembali senjata-senjatanya. Ya, boleh jadi belum persiapan dengan senjatanya, ternyata datang musuh. Jadi dia lari, ya, bukan takut mati, tapi untuk apa? Untuk mempersiapkan persenjataannya. Untuk mempersiapkan persenjataannya. Ya. Demikian juga di dalam peperangan, ya, misalnya seseorang hanya membawa pedang. Ya, seseorang hanya membawa pedang, pasukan hanya membawa pedang semua. Sementara lawan dia membawa senjata-senjata yang canggih. Membawa senjata-senjata yang canggih. Maka di sini seorang mundur untuk mengatur siasat, maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang diizinkan. Jadi lihat ya, hukum umumnya orang yang lari dari medan pertempuran, ya, ini adalah dosa besar, kecuali, ya, kalau ada udzur yang syar'i sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi mundurnya bukan karena takut mati. Jadi mundurnya karena apa? Karena mengatur siasat di dalam peperangan. Ya, atau bergabung dengan pasukan-pasukan yang lain. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Sudah masuk Isya ini? Ya? Tapi kita bertanya dulu ya. Bertanya dulu sampai mereka selesai adzannya. Ada yang siap ditanya? Iya. Yang santri ya? Ah, iya. Santri ini santri. Santri. Iya. Santri. Oh iya, santri. Baik. Tadi kita sebutkan nih,
Abdullah bin Umar dia mempunyai beberapa saudara. Siapa di antara saudara Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang kita sebutkan tadi? Ayo. Hafsah. Ada yang lain? Siapa lagi? Siapa lagi? Hafsah, istrinya Nabi. Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa lagi tadi? Salim. Kemudian siapa lagi? Ya Ubadillah. Baik, betul. Tidak ada keberanian. Baik. Siapa lagi? Nah ini. Kam haditsan qara'na. Berapa hadis yang kita baca tadi? Hah? Hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang kita baca berapa hadisnya? 4. Yakin? Ayo berapa? 1. Baik, ahsan. Betul. Insyaallah. Barakallahu fiik, masyaallah. Baik. Iya. Tadi kita sudah sebutkan dan kita jelaskan beberapa dosa dari dosa-dosa besar. Iya. Iya, baik, adal, masyaallah. Allahu yubarik fiik. Masyaallah. Baik, yang mudah nanti ada sebagian jamaah mungkin menyiapkan hadiah-hadiah tertentu kepada para siswa, atau mungkin dengan melunasi SPP-nya 1 atau 2 bulan atau hal-hal yang semisalnya. Baik, ada yang tidak dipahami sampai sini? Ada yang dipahami? Saya dipahami semua ya? Saya paham semua. Baik, saya kira ini saja faedah yang dapat kita sebutkan. Insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa dosa-dosa yang lain dari dosa-dosa yang sangat berbahaya, dari dosa-dosa besar yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang hendaknya kita perhatikan, seseorang itu harus melihat bahwasanya dosa itu adalah perkara dari perkara-perkara yang akibatnya berbahaya. Akibatnya berbahaya. Orang yang berada di atas maksiat, ini akan membahayakan perjalanan kehidupannya, bukan hanya sekedar di alam barzah, bukan hanya saja di negeri akhirat, tapi hal ini dapat menjadi sebab bahaya di dalam perjalanan kehidupan dunia, terutama bagi para penuntut ilmu. Terutama bagi para penuntut ilmu. Di antara perkara yang membuat seseorang itu sulit di dalam mencerna pelajaran, memahami pelajaran, atau membuat hilangnya hafalan, itu disebabkan karena perbuatan dosa. Itu disebabkan karena perbuatan dosa, disebabkan karena maksiat, disebabkan karena maksiat. Karena itu hendaknya saya nasihatkan buat saya dan kita semua, hendaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Kita akan takut melakukan kezaliman, baik kepada kawan kita, kepada orang tua kita, maupun kepada yang selainnya. Dan hendaknya setiap dari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang cerdas,
yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kematian dan menjadi seorang hamba yang mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.